Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. Sahabat Inspiri, kita ketemu lagi di episode ketiga dari serial obrolan kita, obrolan cerdas mengenai tips sukses di bisnis ala kesehatan. Masih dengan Pak Asrul Sani sebagai CEO dan founder dari Sarana Mulia. Di episode ketiga ini kita lanjutkan obrolan kita mengenai bagaimana kita mensikapi kemajuan pesat dari teknologi dan digitalisasi. Karena di episode yang pertama Pak Surosani waktu itu menyampaikan sikap proaktif dari pelaku bisnis alat kesehatan terhadap teknologi dan era digitalisasi harus proaktif. Kita akan membahas lebih lanjut lagi bagaimana sih sebetulnya bersikap proaktif terhadap teknologi alat kesehatan tentunya dan era digitalisasi di dunia secara umumnya saat ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asrul. Waalaikumsalam Pak Pri. Kita ketemu lagi Pak, episode yang ketiga Pak, untuk topik yang sama dari Pak Asrul waktu itu menyampaikan tips untuk bisnis alat kesehatan sukses dan sustainable growth. Nah, waktu itu Pak Asrul menyampaikan bahwa ada yang perlu disikapi mengenai perkembangan teknologi yang terus berkembang. Dan ini tidak mungkin dipungkiri, tapi harus disikapi. Dan bagaimana kita menghadapi era digitalisasi di dalam bisnis secara umum. Nah, monggo Pak. Banyak pertanyaan mengenai hal ini. Bagaimana sih bersikap proaktif terhadap teknologi yang semakin maju dan era digitalisasi? Silakan Pak Asrul. Terima kasih Pak Pri. Ketemu lagi pada pertemuan ketiga nih Pak ya. Ya. Nah, kita udah episode ketiga. Saat ini kita bicara tentang digitalisasi dan teknologi alat kesehatan. Menarik, sangat menarik. Karena memang baik regulator maupun pebisnisnya maupun sebagai konsumennya, yaitu seperti end usernya gitu ya, dokternya apa semua itu memang harus mau tidak mau dipaksa harus digital. Bukan lini kesehatan saja, tapi semuanya sudah dipaksa seperti itu. Itu satu. Kemudian industrinya mau nggak mau harus otomasi, kayak gitu ya. Kan udah era yang otomasi gitu loh. Dan itu sangat dekat dengan digitalisasi. Nah itu yang menarik. Jadi secara transaksi digitalisasi, secara pabrikan otomasi, secara teknologi itu mendorongnya ke sana. Nah gimana teman-teman alat kesehatan? Kan seperti itu. Kalau untuk yang digitalisasi tentu harus ada aturan dari pemerintah. Karena ketika digital itu terbuka, transparan, ya. Kemudian borderless, udah transparan dan tidak ada batasan. Nah itu perlunya peran pemerintah sebagai regulator mengatur hal ini segera. Kita mau tidak mau pasti harus seperti itu. Karena platform sudah dibangun ya. Kita kalau platform untuk alat kesehatan saya rasa belum terlalu masif ya, belum ada yang menonjol gitu. Tapi sebagai konsultasi, informasi dan untuk advice gitu ya, itu udah ada Halodoc, udah mulai dibuka. Tapi fungsi dia itu informasi, sebagai konsultasi, sebagai advice gitu ya terhadap pengguna atau pasien itu ya, untuk mendapat informasi tentang hal-hal yang ingin dia tahu dari dokternya atau obat yang digunakan atau hal seperti apa. Itu hal itu udah melakukan. Nah di alat kesehatan belum. Secara otomasi industri di Indonesia belum juga. Kita kan ada tertinggal ya untuk pabrikasi di Indonesia terhadap alat kesehatan. Tapi pemerintah harus mendorong ke sana dengan regulasi. Digitalisasi kenapa harus? Karena masyarakat itu memang bertransaksinya di digital. Udah seperti itu eranya.
Kan kita nggak mau ada jual alat kesehatan yang mungkin itu berkaitan dengan safety gitu ya, itu dijual dengan tanpa aturan di platform-platform yang ada gitu ya, nggak ada apa namanya regulasi yang diberikan aturan mainnya, itu kan bisa, sama saya bilang, bisa safety-nya terganggu, quality-nya terganggu, sustainability-nya bisa terganggu karena nggak ada aturan tadi. Karena ini hanya ada aturan yang tadinya itu konvensional sekarang menjadi digital. Kalau konvensional itu areanya itu terbatas, kalau digital itu kan lagi terbuka luas. Jadi memang aturan-aturannya harus segera dibuat. Karena kalau tidak, ini teman-teman melabrak lagi ke dalamnya, jadi bisa nggak apa dampaknya? Dampaknya yang tadi, keamanan seperti tadi terhadap kita sebagai pengguna atau yang memakai itu tidak terjamin, kemudian kualitasnya juga masih dipertanyakan, bisa dipertanyakan karena mungkin ya namanya digital, kita nggak lihat barang atau seperti apa gitu ya, keberadaan barang, sustainability-nya juga belum tentu terjamin. Maka memang dari konvensional ke digital ini, satu, tidak bisa dihindari untuk melompat ke sana. Yang kedua, yang paling utama adalah regulasi pemerintah harus cepat digitalisasi. Karena semua bisnis sekarang transaksinya sudah digital. Sudah transaksi kan memberikan transaksi, berkaitan tempat apa namanya, tempat platform gitu kan. Jadi harus ada aturan terhadap bisnis itu. Nah, untuk otomasi pabrikan seperti itu harus ada support dari pemerintah agar teman-teman pabrikasi alat kesehatan di Indonesia itu satu bisa transfer knowledge untuk agar teknologi yang digunakan itu udah otomasi. Nah, karena teknologinya sudah menggunakan otomasi dan transaksinya dengan digital dan pasarnya dengan digital tadi, itu bisa diinterface, bisa disambungkan. Jadi revolusi industrinya jalan, evolusi marketnya jalan. Seperti itu. Itu menariknya kalau kita lihat dari situasi saat ini. Kalau kita mau menjembatani agar secara bisnisnya digitalisasi, secara manufakturnya itu otomasi. Teknologinya terus maju. Yang satu perlu regulasi dari regulator, yang satu perlu support dari regulator. Nah, itu yang harus segera. Jadi teman-teman yang ada memahami apa artinya, oh ya kita harus nih, gitu loh. Pebisnis harus seperti itu. Pelaku alasan harus seperti itu. Regulasi apa tindakan awalnya harus dibikin regulasi. Ini menarik Pak Asrul, karena saya melihat ada benang merah yang sangat tebal ini dari episode sebelumnya. Episode kedua itu Pak Asrul pernah menyampaikan bahwa pelaku bisnis ini harus segera mengikuti aturan dari regulator. Sertifikasi, CCAKB, ISO dan sebagainya harus segera ikuti kalau nggak mau terlibat, karena ini keuntungan ujungnya adalah keuntungan buat pelaku bisnis juga kalau mengikuti sertifikasi dari regulator. Nah, di episode ketiga ini yang kaitannya dengan teknologi dan digitalisasi, ya tuntutannya sebetulnya marketnya sudah digital semuanya, seluruh sektor bisnis sudah digital. Tuntutannya kembali kepada regulator nih yang disampaikan Pak Asrul tadi. Regulator itu harus mendukung pabrikasi dengan teknologi yang maju. Regulator juga yang harus segera membuat aturan di digitalisasi market gitu ya. Jadi di episode 2 Pak Asrul menyampaikan bahwa pelaku bisnis harus mengikuti regulator. Di episode ketiga ini regulator lah yang harus mendukung dan membuat aturan gitu ya Pak. Sangat menarik sebenarnya. Nah, dalam mensikapi hal ini, selama aturan dari regulator belum ada, bagaimana sebaiknya sikap yang diambil oleh pelaku bisnis? Nah, sebenarnya jangan nunggu. Kalau nunggu, resikonya bagi siapa? Bagi pelaku bisnis akan
muncul kompetisi yang tidak sehat karena digitalisasi bisa dimasukin siapa saja, seperti itu. Yang kedua, bagi regulasi pun itu sangat susah menjamin tadi keamanan, kualitas, stabilitas, sustainability, susah karena nggak ada standar yang harus diikutin oleh pemain alat kesehatan di Indonesia, baik secara konvensional maupun secara digital. Jadi pelaku sama pemerintah itu harusnya sama-sama ya ayo dong gitu loh, karena dunianya berubah kan, dunianya berubah gitu loh. Jadi situasinya berubah. Jadi banyak hal yang tergilas karena digitalisasi ini, dan banyak juga akhirnya bukan tergilas dari arti kata hilang, tapi jadi transformasi dia. Jadi seakan-akan itu tanpa aturan gitu loh. Nah itu kan berbahaya sebetulnya ya, membuka celah yang tadi sudah dibikin portal terbuka lagi karena ada digitalisasi gitu loh. Nah makanya secara konvensional itu udah bagus, nah, sekarang secara digital itu harus disikapi, secara otomasi juga harus didukung. Jadi konsepnya pelaku bisnis, ingat pelaku bisnis itu sangat berkepentingan untuk berharap regulator membuat standar aturan terhadap otomasi dan digitalisasi. Jadi pelaku bisnis ini yang harus mendorong pemerintah dalam hal ini untuk segera membuat regulasi yang jelas terhadap bagaimana berbisnis di era digitalisasi. Benar. Sehingga entry barrier bisnisnya itu tinggi. Tersaring gitu. Oh iya, jadi entry barrier bisnis itu tinggi. Kalau enggak nanti lu nggak punya entry barrier, nol entry barrier. Bebas. Bos, gimana? Nggak ada aturan. Nggak ada. Makanya nanti standarisasi itu kan membuat entry barrier orang. Jadi, ya, kalau gua nggak serius di situ, ya gua nggak mau. Ya gitu kan. Ada di coba, buka lagi nih. Bisa coba-coba dong saya. Jadi new entrance itu ya apa, newcomer itu ya. Jadi kita perhatikan, harusnya pelaku bisnis itu apa sih yang harus lakukan hubungannya dengan regulator? Ya kalau bisa membuat regulator itu mencapai visinya, bisa mendapat produk yang aman, ya bisa produk yang berkualitas, sustain, seperti itu kan? Ya, itu kan tujuan dari regulator. Itu tujuan dari regulator. Nah, kalau tujuan dari pebisnis bagaimana? Supaya cepat mendorong regulator mengeluarkan regulasi-regulasi yang mungkin bisa menjadi saringan agar newcomer itu tidak bisa datang gampangnya, sehingga merusak pasar, kualitas nggak bagus, safety-nya gimana, seperti itu. Nah, satu digitalisasi inilah yang harusnya cepat direspon gitu ya. Tapi mungkin karena pandemi ya, kemudian teman-teman di pabrikan juga harus didukung supaya otomasi. Jadi dari transfer knowledge itu kan bisa bikin aturan untuk transfer knowledge dengan pabrik-pabrik di Indonesia. Nah itu sangat-sangat penting. Tidak, lagi-lagi saya suka bilang pengusahanya harus proaktif. Karena untuk standarisasi pelaku bisnis harus proaktif mengikuti aturan regulator. Tapi sekarang dalam implementasi di market yang sudah digitalisasi, pelaku bisnis harus proaktif untuk mendorong regulator untuk segera membuat aturan yang jelas. Karena ini menyangkut dengan sebenarnya yang tiga tadi, Pak. Jadi safety, quality, and sustainability terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan di negara ini. Jadi ini merupakan proaktivitas yang menunjukkan bagaimana tingkat tanggung jawab pelaku bisnis terhadap sistem kesehatan di negara kita ini, mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi di era digital ini. Di samping tentunya support terhadap modernisasi dan teknologi pada pabrikan. Nah, satu lagi, ini lagi-lagi mindset bahwa mindsetnya itu kalau ini dibiarkan itu bukan kemudahan sesaat bagi pelaku bisnis saat ini, tapi kehancuran kemudian bagi mereka.
karena akan diserbu, gitu loh. Nah seperti itu yang harus mereka, ini kemudahan sesaat bagi saya, tapi ancamannya luar biasa. Jadi mungkin short term dia opportunity bagi kita, tapi long term itu threat-nya bagi kita, ancaman bagi kita. Nah itu yang teman-teman itu harusnya membuat, pengusaha itu harus membuat landscape itu untuk agar pengusaha alat kesehatan di Indonesia itu betul-betul satu yang serius terlindungi untuk berbisnis dengan proaktif, bisa menghasilkan kualitas bisnis yang baik, berkualitas, kemudian ya world class dan bersaing. Nah, pertanyaan berikutnya Pak, ini kalau pelaku bisnis, teman-teman pelaku bisnis alat kesehatan ini sudah proaktif, ingin menyampaikan tuntutannya dalam tanda kutip gitu ya, bagaimana regulator ini didorong untuk keluar regulasi tadi, itu wadahnya gimana Pak? Salurannya untuk menyampaikan ini kepada regulator itu seperti apa? Apakah asosiasi ataukah gimana? Banyak lah, sebenarnya bukan tuntutan ya, artinya kan diskusi ya. Diskusi melihat situasi perkembangan belakangan ini, bahwa digitalisasi dan otomasi itu penting di hulunya, otomasi nggak bisa ditolak dan harus disikapi. Nah untuk area diskusinya macam-macam ya, asosiasi saya rasa banyak lah ya, asosiasi ada asosiasi pabrikan, asosiasi pengusaha, ada banyak yang bisa berkomunikasi secara clear dengan pemerintah, dan saya rasa pemerintah juga terbuka dengan hal itu. Tapi lagi-lagi proaktifnya itu pengusaha. Melalui salurannya Pak? Salurannya asosiasi bisa, asosiasi bisa. Menurut saya sih asosiasi bisa. Yang paling enak melalui asosiasi sih. Tentu asosiasi punya kekuatan lah ya untuk bisa mereka sebagai partnernya pemerintah ya, counterpartnya pemerintah untuk berdiskusi tentang alat kesehatan tentunya. Ada asosiasi, ada pengusaha alat kesehatan, ada asosiasi distributor, ada yang pabrikan gitu-gitu ya. Ya monggo lah, itu asosiasi bergeraklah dengan hal seperti itu untuk berdiskusi dengan regulator. Nah, itu yang kalau menanggapi situasi digitalisasi. Kalau enggak nanti memang digitalisasi itu seperti opportunity di awal gitu ya, enak ngelihatnya gitu. Tapi kalau dibiarkan rusak semuanya. Sudah. Kita nggak bisa apa-apa, pemain besarnya datang semua. Sudah terbuka sama sekali, nggak ada regulasi. Nggak bisa. Udah kandu masuk semuanya. Kan saya bawahi bahwa supaya nextnya kita world class. Nah, world class itu kan pentingnya apa? Kita udah bisa bersaing gitu. Kalau enggak, ya sudah, kita jadi tamu di negeri sendiri. Nah. Jadi seperti itulah. Ya udah, memang dipandang seperti itu. Tapi kalau mau masih bisa, masih ada. Dengan adanya shifting dari konvensional ke digital, itu memberi ruang bagi kita untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Tentu kan yang di sana juga konvensional juga dulu kan. Mereka merubah ke digital juga bukan pasti ada waktu, bukan hal yang mudah juga gitu loh. Tapi ketika dia berubah, itu gelombang besar bagi kita gitu loh. Nah kita ya sudah didukung oleh regulator bisa menjadi ya walaupun kecil tapi cukup mengangkat, akhirnya dapat melindungi kita, dan akhirnya kita bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang diperhitungkan menjadi world class di healthcare kelasnya healthcare di seluruh di Asia barangkali, atau di dunia mungkin seperti itu memungkinkan. Tapi kalau dibiarkan sih ya rada susah kalau nggak ada regulasi mendukung otomasi, mendukung digitalisasi bagi teman-teman pengusaha alat kesehatan. Saya titip ke pelaku alat kesehatan itu bahwa regulasi yang dibikin, kalau yang kemarin kita bicara bahwa itu kekuatan bagi kita di masa yang akan datang. Nah, opportunity yang ada saat ini dengan adanya digitalisasi itu ancaman kita di masa yang akan datang. Jadi kita bicara tentang standarisasi secara konvensional, saya udah bilang itu bukan kesulitan, tapi itu
Kalau kita lakonin menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Digitalisasi yang hari ini kita bicarakan, kalau kita melihatnya itu, kalau tidak kita tata, maka itu menjadi ancaman kita di masa yang akan datang. Bagi pengusaha-pengusaha alat kesehatan. Ya, so mereka harus proaktif ke regulator, baik secara asosiasi, masing-masing asosiasinya banyak gitu ya, atau membuka forum-forum diskusi di universitas-universitas, di pemerintahan-pemerintahan, atau secara general juga boleh ya, di pertemuan-pertemuan misalnya ada expo gitu ya, bikin diskusi tentang hal itu, iya bikin diskusi, workshop itu di asosiasi distributor kesehatan, rumah sakit, asosiasi rumah sakit, dan mereka kan ini juga gitu akan terkena imbas dari digitalisasi gitu. Begitu juga dengan Ikatan Dokter Indonesia, itu kita bisa dapat view dari berbagai hal sehingga menjadi rumusan yang bisa dimasukkan bagi regulator untuk membuat regulasi-regulasi sehingga tadinya itu seperti hambatan, itu padahal menjadi kekuatan kita dalam menghadapi era digitalisasi. Menarik, Pak. Poin yang terakhir dari Pak Asrul sampaikan tadi sangat menarik. Jadi tadi menjawab pertanyaan di depan tadi, bagaimana menyuarakan ini kepada regulator supaya segera membuat regulasi menyangkut dengan teknologi seperti pabrikan maupun digitalisasi market bagi pelaku bisnis. Tadi Pak Asrul menyampaikan melalui asosiasi. Tapi tadi barusan Pak Asrul menyampaikan bahwa asosiasi yang mana? Ada beberapa asosiasi stakeholders yang kaitannya dengan dunia kesehatan negara ini yang bisa dilibatkan, dari asosiasi rumah sakit, ID, kemudian laboratorium itu dilakukan dengan melakukan beberapa workshop, simposium atau diskusi. Ini akan mendorong karena tidak hanya satu pelaku bisnis saja asosiasinya yang mendorong kepada regulator, tapi ada stakeholders yang lain yang bersama-sama mendorong regulator untuk membuat regulasi sesegera mungkin. Benar. Karena teknologi digitalisasi tidak bisa dilawan, hanya bisa disikapi dengan cara proaktif. Itu adalah pesan Pak Asrul di episode pertama, bahwa semua harus proaktif menyangkut teknologi dan era digitalisasi. Satu lagi, teman-teman manfaatkan stakeholder yang lain agar mendapatkan mendapatkan poin-poin yang lebih komprehensif dalam membuat regulasi terhadap digitalisasi healthcare di Indonesia maupun otomasi pabrikan healthcare di Indonesia. Karena itu merupakan tuntutan dan perkembangan teknologi. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Asrul. Sama-sama Pak Pri. Episode ketiga ini saya kira akan menutup obrolan kita mengenai tips sukses di dalam bisnis alat kesehatan. Iya. Poinnya adalah proaktif terhadap teknologi dan era digitalisasi dengan mendorong regulator untuk segera mengeluarkan peraturan yang mengatur era digitalisasi dan mendorong pabrikan untuk lebih maju dalam menyikapi perkembangan teknologi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Pri. Sahabat Inspiring, kita akhiri episode ketiga ini dengan 2 poin yang sangat menarik. Yang pertama adalah mendorong regulator untuk pada pabrikan alat kesehatan untuk membuat atau berinovasi dengan teknologi-teknologi baru produk-produk mereka. Dorongan dari regulator akan sangat berarti dan bermanfaat buat pabrikan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah regulator harus segera mengeluarkan regulasi yang mengatur market digitalisasi, karena seluruh lini bisnis sudah menggunakan market digitalisasi. Kalau tidak segera diatur akan kacau, dan ini ancamannya tidak hanya kepada ancaman pelaku bisnis alat kesehatan, tetapi ancaman terhadap seluruh sistem ekosistem alat kesehatan dan dunia kesehatan di negara kita yang menyangkut dengan safety, quality, dan sustainability.
tiga istilah yang disampaikan oleh Pak Asrul dalam ekosistem dunia kesehatan kita. Saya kira ini yang sangat penting, bagaimana seluruh stakeholders alat kesehatan mendorong kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan di dalam era digitalisasi. Ini akan menjamin 3 poin tadi. Quality, safety, dan sustainability. Tetap sehat, tetap semangat. Salam inspirasi.